Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Tutorin Aja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai katup pengendali aliran. Ya, katup pengendali aliran. Ini ada pembahasan yang ketiga, yang sebelumnya ada dasar-dasar pneumatik, kemudian ada tentang catu daya, dan yang sekarang katup pengendali aliran dan juga katup pengontrol aliran. Karena ini nggak jauh berbeda, gitu ya, nggak jauh berbeda, fungsinya sama, intinya mengendalikan dan juga mengontrol aliran angin yang bertekanan yang masuk pada komponen-komponen pneumatik, gitu ya. Nah, kita lanjut aja untuk pembahasan pertama, yaitu katup pengendali aliran. Nah, katup pengendali aliran biasanya dia familiar dengan nama KKA, katup kontrol aliran. Sama juga nanti yang katup pengontrol aliran juga sama. Dia familiar dengan nama KKA juga. Cuma di sini ada yang beda nih. Untuk katup kontrol aliran atau untuk katup pengendalinya, ya dia menggunakan katup 2/2, katup 3/2, katup 5/2, katup 5/3. Nah, ini maksudnya apa? Nah, untuk angka yang pertama, di angka 2 yang pertama, misalnya katup 2/2. Nah, 2 ini adalah input-outputnya. Jumlah input output. Artinya dia punya satu input dan juga satu output. Makanya ada 2. Nah, kemudian misalnya itu ya. Kemudian yang kedua ini, yang setelah per ini, duanya ini adalah ruangan di komponennya. Jadi satu komponen itu punya 2 ruangan di situ. Ada yang punya 3 ruangan, ada yang punya 4 ruangan. Dan tapi yang familiar yang biasa kita gunakan sampai dengan 3 ruangan. Karena jarang juga ditemukan yang 4 ruangan dan juga 5 ruangan gitu ya. Nah, untuk masalah ruangannya nanti akan saya bahas di aplikasi. Kemudian katup pengendali, yang saya maksud katup pengendali aliran itu adalah semua komponen pneumatik yang memiliki fungsi kendali untuk memindahkan posisi katup yang bekerja. Ya, ada posisinya. Misalnya posisi yang pertama di ruangan yang pertama gitu ya. Dia bekerja di ruangan pertama. Tapi ketika dikasih apa namanya, sentuhan atau dikasih trigger, dia pindah katupnya menjadi posisi ruang yang kedua yang aktif, gitu ya. Nah, kita langsung aja untuk memperjelas ini kita cek aplikasinya. Oke, teman-teman, ini adalah aplikasinya. Saya menggunakan Fleet Sim gitu ya. Kita buka aja dulu. Yang mana sih yang dimaksud dengan katup gitu ya? Nah, katup itu nih ada tuh 2, 3, 4, 5. Nah, ini nih contoh katupnya nih. Nah, ini yang saya masukin semua dulu ya. Nah, oke. Nah, ini 2 per N, artinya 2/2. Ini 3/2. Ini 4/2. Ini 5/2. Ini 6/2. Dan ini 8/2. Gitu. Ya, oke. Kita bahas. Nah, untuk 2/2 lihat di sini. Dia punya 2 ruangan. Ini ruangan pertama dan ini ruangan kedua gitu ya. Yang ini 2 input, 2 dua sorry 2 lubang, artinya satu lubang input, satu lubang output. Nih ya. Ini yang dinamakan katup 2/2 gitu ya. Nah, kemudian ini dinamakan katup 3/2. Dia punya 2 ruangan juga ya, 3/2. 3 artinya lubangnya yang jumlah lubangnya itu outputnya satu, kemudian di sini ada input dan juga di sini ada pembuangan namanya. Yang katup ketiga ini biasanya digunakan untuk pembuangan. Nah, kalau ini ada katup 4/2, ini ada katup 5/2, ini ada katup 6/2 gitu ya, jumlahnya ada 6, dan yang terakhir adalah katup 8/2. Nah, fungsinya masing-masing beda. Nah, kalau misalnya kita ingin mendesain supaya fungsinya sama dengan apa yang kita mau, tinggal klik aja 2 kali. Misalnya, untuk ruangan pertama ini ada 2 ruangan ya, yang satu ruangannya untuk maju semua, yang satu ketahan gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat sini. Nah, untuk konfigurasinya kita hanya klik 2 kali katupnya, nanti muncul tampilan konfigurasi wavevalve. Artinya
kita bisa konfigurasi. Kalau misalnya nih saya liatin, kalau misalnya kita mau nih left actuation, nih right actuation, artinya nanti kita kalau misalnya memberikan left, dia di sini nih adanya left di kiri gitu ya, tambahannya ada di kiri. Kalau right, dia ada tambahannya di kanan gitu. Nah, ini untuk right sama left-nya. Kemudian di sini ada valve body. Valve body ini kita bisa ubah nih, yang tengah dia bentuknya mau seperti apa. Nah, ini kan naik ke atas. Kalau misalnya saya ubah, oh ternyata dia begini gitu ya. Kalau yang tengah saya ubah, dia juga bisa gitu ya. Nah, ada dua pilihan. Kemudian ini tiga, nih empat. Nah, ini kita punya dua dua kata. Kalau misalnya mau tambahin ya tambahin aja. Nanti dia berubah jadi tiga. Bentuknya seperti ini nih nanti nih. Gitu ya. Initial positionnya adalah maksudnya initial position itu adalah posisi awal. Dia posisi awalnya maunya kayak gimana? Mau yang ketahan semua atau mau yang dia udah mengeluarkan gitu ya. Kalau bentuknya seperti ini dia cuma dua. Jadi ini nggak usah, nggak perlu digunakan. Ini initial posisinya kita bebas mau diatur yang mana. Nah, ini untuk desain sendiri ya. Tapi kalau kalian desain sendiri, kemudian kalian kalian cari barangnya di pasaran yang seperti ini, ya kalau kalian desain kemungkinan nggak menemukan apa yang kalian desain gitu. Barang komponennya seperti apa. Nah, nanti di dalam pneumatik ini udah ada nih yang udah jadi. Misalnya di sini ada yang udah jadi ya katup pengendali alirannya. Di sini ada mechanical operated, kemudian ada pneumatic operated, ada solenoid operated. Nah, kalau solenoid operated ini untuk elektropneumatik, bukan pneumatik. Tapi kalau pneumatic operated sama mechanical operated itu bisa difungsikan untuk rangkaian-rangkaian pneumatik murni. Paham sampai sini ya? Pneumatik murni. Nah, ini kita bisa coba desain. Kita coba desain dulu ya. Saya desainnya katup yang 2/2 dulu. Nah, katup 2/2. Kalau misalnya kita tambahkan spring, nah di sini ada tampilannya ya. Kita tambahkan spring return. Nah, dia ada kayak kayak apa? Gerigi gini nih. Nah, ini artinya spring. Spring itu pair. Artinya ketika misalnya kalau misalnya saya tekan, misalnya saya punya spring di sini gitu ya. Saya springnya di kanan, yang untuk di kirinya saya pakai manual operated. Saya pakai yang ini push button. Kalau ini yang button. Nah, saya pakai yang push button. Kita coba. Nah, kita coba jalankan dulu. Gimana sih bentuk aslinya dia? Nah, untuk ini lihat nih di sini nih. Nah, untuk yang bekerja kan yang awal ini ya, initial posisinya yang ini. Biar kelihatan saya kasih kompresor yang sudah kita pelajari ke sini, kemudian saya kasih single acting. Nah, ini aktuator, contoh aktuator. Nanti pembahasan aktuator ada di setelah pembahasan katup ya. Nah, kita coba play. Nah, dalam posisi awal, lihat. Yang bekerja itu yang ini nih. Ruangan yang ini. Ruangan yang kedua, bukan ruangan yang pertama. Ya, ini ruangan yang kedua, bukan ruangan yang pertama. Tapi ketika kita tekan, ini kan ada push button nih. Kita tekan, dia berpindah ruangannya ke kemana? Dia berpindah ruangannya ke kiri gitu ya. Dia berpindah ruangan ke kiri dan artinya yang ini yang bekerja nih. Nah, di angin yang ada di sini dia bisa lewat melalui dalamnya kan dia lurus ya. Lurus gitu keluar dari masuk dari satu keluar di dua dan dia bisa kembali dia anginnya masuk gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita klik lagi gitu ya, klik lagi. Sorry, saya stop dulu. Kita coba lagi. Nah, ini kita maju, dia maju ya. Kalau kita lepas, nah karena dia nggak kembali lagi. Kenapa? Karena anginnya ketahan di sini nih. Jadi angin yang masuk ke single acting dia lurus terus. Nggak ada pengeluarannya. Nggak dikeluarin. Nah, ini untuk katup yang 2/2 dengan model ruangan pertama dia seperti ini, ruangan keduanya dia ruangan pertama lurus gitu ya. Artinya yang akan kita fungsikan untuk ketika kita tekan dia mengeluarkan angin. Yang satunya ketahan. Kenapa? Karena dia di sininya ketahan nih.
ada pembuangan angin ya. Kenapa dia nggak mundur? Pembuangan anginnya ketahan di sini. Tapi karena dia ada spring, dia balik lagi gitu ya. Nah, ini yang pertama. Nah, kalau yang 3/2, kita coba 3/2 yang ini ya. 3/2. Ini kan ada pembuangan gitu ya. Pembuangan kita bisa kasih nih. Kita mau pembuangannya apa? Pembuangannya angin juga atau kita mau kasih ke filter. Nah, ini simbol filternya nih. Nah, kita kasih filter aja. Oke, pembuangannya kayak gitu ya. Kemudian di sininya kita masukin ke sumber gitu. Nah, kemudian yang kedua, yang outputnya kita masukin ke sini. Nah, kita lihat apa yang terjadi gitu ya. Kita lihat apa yang terjadi. Oh sorry, kita belum ngasih simbol yang di sini nih, yang di kiri dan yang di kanan. Kita klik dulu. Yang kanan kita pakai spring aja dulu ya. Atau mau pilot ya bebas. Kita pakai spring aja ya. Spring kemudian yang ininya manual. Push button. Oke. Nah, kita coba play. Oke. Oke. Nah, kalau untuk yang kedua, nih yang tadi yang pertama nih. Ini yang kedua nih. Ini yang bekerja yang ini nih. Angin ketahan di sini nih. Nah, di sini ada simbol yang ketahan kan. Nah, ketahan di anginnya. Terus dia karena dia nggak ada angin, pembuangannya ya nggak ngeluarin pembuangan apa-apa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tekan, klik, nah dia maju nih. Oke, dia maju nih dari 2 gitu ya, ngeluarin angin. Oh, ngeluarin angin terus silindernya maju gitu ya. Ini kan anginnya ke atas ya kan, anginnya ke atas gitu ya. Kemudian ketika ketika dia tidak ditekan push button ini, saya pencet kontrol, artinya dia biar menahan supaya dia jalan terus, supaya dia ketekan terus. Tapi kalau misalnya tekanan di push button ini sudah saya lepas, si katup kembali lagi karena dia punya ada spring di sini, karena dia ada springnya, dia kembali lagi. Nah, kita simulasi lagi, angin yang ada di sini dia keluar melewati yang sebelah sini nih, melewati yang ruang kedua gitu ya, anginnya keluar dari sini. Nah, kemudian ke pembuangan. Nah, pembuangannya ada filternya, jadi dibuang anginnya gitu ya. Kalau yang segini kan anginnya masuk gitu, anginnya masuk. Nah, kalian perhatikan lagi, oh ini pembuangan dari itu. Nah, untuk lebih kelihatan lagi, saya akan memberikan satu katup pengontrol aliran supaya dia jalannya agak lebih lambat ya, supaya dia jalannya agak lebih lambat. Nah, ini masuk ke sini, kemudian ini masuk ke sini. Oke. Sorry, ini saya ubah dulu. Oke, salah yang dimasukin ini dari sini. Ini dari sini, kemudian ini dari sini. Nah, kita lihat. Ini untuk memperlambat laju mundur. Nah, penjelasannya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, kita lihat. Kita play dulu. Kita lihat di sini. Kita play ya, push buttonnya. Dia maju nih. Karena anginnya naik masuk ke atas gitu ya. Kemudian ketika saya lepas push buttonnya, dia kembali kan, katupnya kembali yang bekerja yang sebelah sini. Yang sekarang yang bekerja itu sebelah yang katup pertama gitu ya, katup pertama yang ini. Nanti setelah saya lepas, dia yang bekerja yang sebelah sini karena dia punya spring. Balik lagi gitu. Nah, ini sorry, ini saya, nah ini mundur pelan-pelan nih. Nah, anginnya keluar dari sini gitu ya. Kita cek lagi. Nah, ini angin yang keluar dari apa? Yang keluar dari single lighting atau dari aktuator, dia buangnya ke 3 gitu ya. Kalau misalnya saya coba lagi untuk yang ini, sama, dia juga bisa buang yang ini. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi angin yang misalnya kalau yang ini kan dia lurus doang gitu ya. Nah, ini anginnya bisa kebuang juga karena kan sumber anginnya dari sini gitu ya. Sumber angin dari sini yang bekerja adalah katup yang sebelah sini. Yang ini nggak bekerja. Yang ini dia bekerja di ruang yang kedua, kalau ini di ruang yang pertama. Nah, ini kenapa keluar di sini? Karena dia yang bekerja yang di sini kan. Nah, dia keluar dulu.
tapi angin yang masuk sini dia nyampe juga, bisa masuk ke silinder gitu ya. Karena kan di sini pertigaan gitu, atau penyambungan lah. Nah, ketika saya lepas, dia mundur dan anginnya kebuang. Tapi kalau kita kita nggak ngasih yang ini, misalnya kita ilangin kabelnya, saya buang yang ini, saya jalankan katup yang ini. Tapi ketika dia nggak bakal kembali lagi karena ketahan di sininya nih. Nah, ini yang harus kalian pahami itu adalah dalam dari dalamnya dari si katup, bukan ruangannya, tapi isi ruangan itu seperti apa bekerjanya gitu ya. Nah, ini contoh katupnya. Nah, ini katup 5/2, sorry, ini 2/2, ini 3/2 gitu ya. Nah, untuk yang 5/2 yang ini, untuk 4/2 jarang, saya jarang menggunakan ini karena ya jarang juga sih. Kalau untuk yang 3/2, 5/2 lebih sering 5/2 dan 3/2. Kalau untuk 2/2 enggak, jarang banget digunakan gitu ya. Nah, ini sama sih modelnya sama seperti ini. Kalau misalnya kalian mau lihat yang langsung jadi udah ada di sini yang manually operated gitu ya, manual mechanical operated sama pneumatic operated. Nah, ini yang 3/2 gitu ya. Ini yang udah jadi nih. Ini yang udah jadi. Kemudian yang di pasaran juga modelnya modelnya seperti ini gitu ya. Yang di pasaran yang ada di tukang-tukang pneumatik, kalian mau nyari push button pasti simbolnya seperti ini atau seperti ini. Nah, push button. Nah, ini yang namanya normally close, artinya secara normal dia posisinya close, artinya tidak ada angin yang masuk ke sana. Kalau yang ini normally open gitu ya, beda nih. Ini yang pertama normally close, yang kedua adalah normally open. Posisi awalnya adalah close, artinya close itu angin angin yang bertekanan tidak keluar dari output. Kalau ini normally open, angin yang bertekanan dia secara langsung keluar dari si outputnya. Oke, kita bahas satu-satu. Kita bahas yang udah jadi aja biar kalian lebih paham. Bagaimana sih cara kerjanya? Ini yang 5, ini normally open, ini normally close, kemudian ini normally open. Kemudian ini saya pakai single acting ya aktuatornya. Kemudian di sini ada simbol deten. Ya, deten yang 3/2 nih normally close. Kemudian ini ada deten 5/2. Gitu ya, deten 5/2. Deten. Kalau deten dia ada coakannya nih, membedakan push button dengan deten. Ini push button, ini deten. Kemudian udah. Oke, udah itu aja dulu. Nah, ini normally close, push button normally close, push button normally open, deten normally close. Nah, ini 5/2 deten. 5/2 deten. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya. Ingat tadi yang normally close artinya angin tidak keluar pada saat awal angin tidak keluar dari output. Kalau normally open pada saat awal angin sudah langsung keluar dari si outputnya. Oke, kita satu-satu. Ini saya kasih di sini untuk percobaan yang nomor 2. Nah, ini untuk membedakan yang gimana sih normally open dan gimana normally close. Nah, kita bedakan ya. Ini normally open. Ini udah oke. Nah, ini kita kasih sumber tenaganya. Nah, secara normal kita play dulu ya. Secara normal lihat di sini. Yang bekerja di ruangan yang ada sumbernya ya, yang ada sumbernya ini yang bekerja secara normalnya. Ini secara normal yang ini tidak mengeluarkan angin, dia ketahan di sini nih. Tapi kalau yang kedua dia secara normal atau secara awal dia aktifkan dia langsung mengeluarkan angin gitu ya. Tapi ketika saya tekan ini push button. Kalau push button langsung balik lagi gitu. Kalau push button langsung balik lagi. Nah, ini dia bisa
balik lagi langsung mundur gitu ya, maju terus kemudian tergantung nih pengaturan di sini bisa cepet bisa lambat. Kalau mau cepet silahkan dicepetin gitu ya. Nah ini agak cepet, beda dengan yang tadi itu, kalau yang ini agak lambat. Nah gitu ya. Nah ini untuk yang normally close, secara awal dia tidak mengeluarkan angin. Kalau yang normally open, secara awal dia mengeluarkan angin gitu. Ketika kita jalankan nggak bakal bisa karena di sininya ini saya 100-in dulu deh biar kalian bisa lihat. Nah secara ini kan dia close gitu ya. Kenapa sih nggak bisa? Karena dia ketahan nih, ketahan di sini. Nah supaya bisa ininya saya balik ya, ini saya balik dulu gitu. Nah ini di sini, ini masuk sini. Nah, oke. Nah dia maju kan, secara normalnya dia ada angin terus dia maju. Kalau tadi dia maju juga gitu. Cuma kalau yang ini saya tekan dia mundur, lepas dia maju lagi gitu ya. Karena ini yang bekerja, ini kembali lagi ruangannya. Saya tekan tuh, pembuangannya dari yang nomor 3 tadi gitu ya, dari yang sini. Terus saya lepas, dia maju lagi. Nah ini bedanya normally close dengan normally open. Oke, yang selanjutnya adalah katup Dayton gitu ya. Ini yang 3/2 normally close Dayton. Ini yang 5/2 normal, dia nggak ada normalinya ya. 5/2 yang Dayton gitu ya. Ini kalau Dayton ada coakannya nih, ada sedikit coakan di sini gitu ya. Nah kita coba cek Dayton seperti apa kerjanya gitu ya. Ini sorry, saya kasih kabel tabingnya dulu. Nah ini saya atur 2. Oke ya, kita play. Nah kalau untuk Dayton saya hanya ngeklik sekali aja dan dia katupnya berpindah ke ruangan yang pertama yang ini gitu ya. Nah ini kita, nah dia akan terus menerus gitu ya. Ini enggak saya pencet kontrol gitu. Kalau kontrol kan tadi untuk menahan, kalau ini enggak. Kalau untuk Dayton hanya sekali klik langsung dia pindah ke sana. Walaupun di sini ada spring nih, dia ketahan. Tapi kalau sudah kita lepas gitu ya, kita lepas, kita tekan lagi Daytonnya, atau kita melepas pengait yang di sini, kita dengan cara kita tekan lagi, dia kembali ke posisi awal. Nah itu untuk Dayton. Sama yang 5/2, kalau 5/2 ini difungsikan bukan untuk yang single acting gitu ya. Walaupun ada juga, bisa juga digunakan untuk single acting, tapi dia biasanya digunakan untuk yang double acting. Yang artinya yang double acting itu saya akan keluarkan. Oke, ini lanjut aja berarti sama yang materi ketiga gitu ya. Sama materi tentang aktuator. Nah, kalau di pneumatik aktuatornya ada 2, single acting, double acting, kemudian ada macam yang lainnya, linear drive, linear drive juga gitu ya. Ini ada beda-beda nih, solenoid coupling, ini with shape fitting adaptor, kemudian ini juga linear drive gitu. Nah, tapi yang biasa digunakan dalam simulasi pneumatik hanya ini nih, 2 nih, single acting sama double acting. Atau kalian pakai yang seperti ini modelnya gitu ya. Kalau yang ini disebut sebagai double acting. Sama double acting tapi ada 2 piston. Yang pertama sebelah kiri dan juga sebelah kanan nantinya. Nah, ini masing-masing. Nah, ini beda banyak lagi nih model-modelnya. Yang ini namanya double acting, piston rods, and double testo. Nah, kita cuma pakai 2 sih. Kita cuma pakai 2 biasanya, yang single acting seperti ini dan double acting seperti ini. Dan untuk 5/2 itu difungsikan untuk yang double acting, bukan yang single acting ya. Kalau misalnya posisinya seperti ini gitu ya, ruang pertama seperti ini, ruang kedua seperti ini biasanya masuk ke 2 gitu. Yang ini masuk ke, yang 4 masuk ke sini gitu ya. Yang ini masuknya yang ke depan silinder, yang ini yang
belakang silinder, tergantung fungsinya nanti kalau kalian memfungsikan seperti apa. Tapi kalau misalnya posisinya seperti ini, ya posisinya seperti ini tergantung dari permintaan soal seperti apa, maunya kayak gimana gitu ya. Kalau yang posisi seperti ini kita play, maka kondisi awalnya dia ada di sini ya, ada di posisi minimum. Ini namanya posisi minimum. Dan yang aktif yang mana? Yang output nomor 2, bukan output nomor 4 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita aktifkan, yang aktif baru output nomor 4, bukan output nomor 2. Kan ini pindah gitu ya. Nah, lihat di sini warna biru nih, tabingnya. Dia arahnya ke sini gitu ya. Maka dia keluar. Dan yang ini keluar. Keluar dari angin yang di sini, dia mengeluarkan dari sini, maka dia bisa maju gitu ya. Nah, kita kita play lagi. Nah, untuk yang pertama dia adanya di sini gitu ya. Keluar anginnya nih yang warna biru, makanya dia adanya di belakang. Dan ini posisinya minimum kan, dia nggak ada angin yang biru muda, dia nggak ada angin. Tapi kalau misalnya kita klik yang push button ini, sorry, button ini, dia berpindah. Nah, kita lihat secara perlahan, kita menggunakan one way untuk memperlambat gerakannya. Kita gunakan one way yang 4 sini gitu ya. Oke, terus kemudian yang ini juga sama. Di sini, yang ini ke sini. Udah, oke, kita coba play. Lihat, posisi awal angin yang keluar tuh lewat sini gitu ya. Nah, ini secara perlahan dia lewat sini. Gitu. Tapi ketika kita tekan untuk mengaktifkan, nah, dia lewat sini gitu. Sampai dia maju. Dan ini keluar gitu ya, keluar dari pin 3 angin yang ada di sini tadi. Kita coba cek lagi. Nah, ini anginnya keluar dari pin 5 kalau yang untuk mundur. Kalau untuk maju anginnya keluar dari pin 3. Oke ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau kalau misalnya gini, kalau misalnya pin 3 sama pin 5 kita ubah gitu ya. Kita ubah jadi kayak gini modelnya. Dia dari sumber juga. Nah, dia masuk sini nih. Dari sumber sumber dari kompresor misalnya gitu ya. Dari kompresor nih saya ambil simpelnya pakai kompresor aja langsung. Tapi secara nanti kalau kalian praktik pakai yang namanya air service unit gitu. Dari sini, ini dari misalnya kalau untuk nanti kalian gunakan di praktik modelnya seperti ini. Dari kompresor masuk ke air service unit gitu ya. Nah, ini kemudian di-share sama dia ke komponen-komponen selanjutnya. Misalnya seperti inilah. Contohnya seperti ini misalnya. Nah, kalau dia 5 dan 3-nya dari sumber tegangan atau sumber dari tekanan angin, nah apa yang terjadi? Kita lihat. Saya play, dia kondisinya sama-sama ngeluarin angin nih. Wah, dia bingung nih mau kemana nih sebenarnya. Mau maju salah, mau mundur juga salah karena ada tabrakan anginnya. Gitu ya, karena ada tabrakan angin. Tapi kalau di simulasi modelnya seperti ini, tapi kalau pas penerapannya nggak mungkin kayak gini. Saya pastikan itu kalian akan kebingungan nanti yang keluar yang mana gitu ya. Ini kan keluar dari sini, harusnya angin yang keluar dari sini gitu ya. Ini masuk ke sini gitu ya. Masuk ke sini dan ini ketahannya mundur gitu, harusnya mundur. Tapi angin juga masuk dari pin 4 ini, keluarnya dari pin 4. Dia maju. Artinya ada dua sumber tekanan gitu ya, tekanan angin, yang satu untuk maju, yang satu untuk mundur. Alhasil dia akan stuck di entah di awal, entah di tengah-tengah gitu ya kalau sama-sama ini. Tapi kalau anginnya lebih besar yang dua gitu ya, yang di pin 2 dia akan mundur. Tapi kalau angin yang besarnya di pin 4 dia akan maju. Nah, ini nggak boleh, ini error nanti. Kalian nggak bakal bisa menggunakan ini tuh. Nah, saya fungsikan ini aja datanya saya tekan, dia nggak bergerak apa-apa gitu ya. Nggak ada fungsinya dan ini error namanya. Nggak boleh kayak gitu. Jadi artinya pin 3 sama pin 5 itu adalah pembuangan angin. Pembuangan angin untuk yang si
double acting silindernya ini. Kalau 3 dia digunakan untuk membuang angin ketika mundur, yang ini membuang angin ketika dia kita coba cek dulu. Kalau yang 3 itu membuang angin ketika dia maju, Tapi kalau yang 5 membuang angin ketika dia mundur. Kita coba cek ya. Nah, lihat sini. Nah, ini kan masuk ke sini ya. Gitu ya. Nah, ini karena dia posisinya minimum karena belum ada angin. Kita coba tekan dulu. Nah, untuk yang nomor 3 dia posisi maju ya. Ketika silinder bergerak maju, 3 membuang angin. Kalau misalnya silindernya mundur, 5 yang membuang angin. Gitu ya. Itu untuk posisi 4 di output 4 ada di bagian belakang silinder, output 2 ada di depan bagian silinder. Tapi kalau misalnya kita balik ya. Kita balik biar kelihatan, kita tukar. Oke. Untuk 4 dia adanya di posisi maksimum gitu ya. Kalau untuk 2 adanya posisi minimum. Dan kondisi awal yang terjadi akan seperti ini. Nah, double acting silindernya akan maju gitu ya. Karena dia posisi 2-nya ada angin, maju. Gitu, dan ini membuang anginnya yang didorong. Nah, ini posisi awalnya seperti ini. Kalau yang 2-nya di belakang dan 4-nya di depan. Tapi kalau misalnya kita klik dan dia mundur. Nah, kalau 4 untuk dia mundur ya, 2 untuk dia maju gitu ya. 2 untuk maju, 4 untuk mundur. Kalau kita balik, tapi kalau misalnya kita nggak balik, 4 di belakang, 2 di depan, itu 4-nya untuk maju, 2-nya untuk mundur. Sampai sini bisa dipahami ya, bolak-balik seperti ini. Oke, itu untuk manual, artinya push button, artinya memerlukan orang yang untuk menekan, untuk memberikan trigger ke si katup ya. Kita bahas tadi katup. Nah, kemudian ada katup yang caranya ya, kalau ini ada ini namanya one way roller lever valve. Dia sensor roller, ini juga sama gitu ya. Ini sama kayak tadi nih, ini normally close, yang ini normally open gitu ya. Nah, kalau yang ini ada bentukannya nih. Wah, ini ada apanya nih? Bentuknya gini. Ini namanya idle gitu ya. Ini namanya idle, artinya si roller itu nggak stagnan tegak gitu. Ada idle-nya. Nanti kalian bisa jumpa, kalau misalnya kita lihat komponennya kayak gini sama, tapi di atasnya ada tambahannya gitu ya. Nah, kalau komponen yang ini juga sama nih, modelnya kayak gini gitu. Nah, ini namanya roller lever valve. Dia pakai katup 3/2, ada 3 lubang dan 2 ruang katupnya. Nah, cara menggunakannya sungguh sangat simpel gitu ya. Ini biasanya digunakan untuk sensor yang ada di silinder gitu, dan penggunaannya bukan dari trigger manusia. Dia triggernya trigger sentuhan piston yang ada di silinder. Contohnya, saya akan buat sebuah rangkaian, misalnya ini saya pakai yang normally close aja. Normally close, yang nanti ada normally open, tadi udah dijelaskan normally close sama normally open. Oke, ini untuk menjelaskan yang selanjutnya. Nah, ini ada 5/2 way. Saya pakai ini aja. Saya pakai push button misalnya. Saya pakai push button, kemudian di sini ada ini gitu ya. Oke, saya pakai push button. Ini ada sumbernya. Nah, ini satu masuk sumber, satu juga masuk sumber, ini satu masuk sumber juga. Gitu ya. Nah, output dari yang pertama ini kan manual. Kita nih yang neken, manusia yang neken. Kalau ini secara otomatis si silindernya kita masukkan ke sini.
Nah, gitu ya. Nah, kemudian saya kasih mana double acting. Nah, ini double acting. Nah, 4 untuk maju, 2 untuk mundur, gitu. Oke, biar lebih kelihatan, supaya lebih kelihatan agak pelan, saya kasih ini, saya settingnya 1,8 ya. Oke, saya kasih di sini sama di bagian ini. Oke. Oke, perhatikan sampai sini. Nah, ini kan cara memberikan penamaan labeling yang ada di ini kan roller ya. Roller itu kita taruh di dekat si silinder gitu, biar dia nanti ketekan sama silindernya gitu ya. Biar dia nanti ketekan sama silindernya. Artinya ini ketika kalian praktikan, ini komponen yang seperti ini harus di dekat silinder. Kemudian kalau yang ini bebas, kalian mau komponen yang ini taruhnya di mana bebas, terserah kalian. Ini push button nih. Kalau yang Dayton, sorry saya tadi belum melihatkan yang Dayton. Kalau yang Dayton seperti apa modelnya? Nah, Dayton modelnya seperti ini nih. Ini yang 3/2 ya. 1, 2, 3-nya pembuangan. Nah, lubang pembuangannya nggak dikasih lihat. Nah, kalau yang 5/2 dia modelnya kayak gini. Ada 3. 1, 2, sama 4. Ini outputnya 4 sama output 2. Ini 1 untuk sebagai sumbernya. Nah, ini yang si Dayton gitu ya. Bedanya itu aja. Lihat dari segi komponennya juga beda. Gitu. Oke, ini kita kasih label. Labelnya kita kasih misalnya di sini S2. Gitu ya, S2. Terus kita kasih label sini. Ini ada S1, 00, S2, 100, 100. Artinya nilai maksimum. Dan ini taruhnya di mana? Kalau di sini, ini sensor magnet. Ya, kalau di sini taruhnya sensor magnet namanya. Tapi kalau di depan ini untuk roller. Roller yang S2. Gitu. Sampai sini oke ya? Nah, kita coba jalankan bagaimana caranya. Kita coba jalankan ya. Jalankan. Nah, ketika ini saya tekan sekali gitu ya. Ini kan push button. Gitu. Ini push button, ini roller. Nah, ini semuanya sumbernya sudah ada gitu ya. Kalau misalnya ini saya tekan, katupnya berpindah. Gitu ya, katup yang tadi awal berpindah. Nah, saya kasih pelan lagi jalannya supaya bisa kelihatan sama kalian. Modelnya seperti apa sih nih? Nah, ini untuk otomatis dia maju dan mundur sekali kita tekan. Nah, kita tekan push buttonnya agak 4 maju gitu ya. Maju, ini, kemudian setelah ketekan gitu ya, ini ketekan di S2 ini, dia mundur langsung. Nah, karena yang aktif katup yang nomor 2. Kalau yang ini aktif katup yang ini untuk mengaktifkan output 4 gitu ya. Yang ini untuk mengaktifkan output 2 untuk yang pergerakan si silindernya. Nah, ini dinamakan rangkaian otomatis maju mundur. Nah, hanya satu siklus. Nanti bagaimana dia ngelooping maju mundur terus. Nah, itu nanti video selanjutnya akan saya bahas lebih lanjut. Sabar ya. Kita bahas satu-satu dulu. Nah, ini. Nah, oke. Tadi udah kita bahas tentang push button, tentang Dayton, kemudian tentang roller. Nah, kemudian di sini ada lagi. Ini yang saya gunakan ini adalah pergerakannya dengan sentuhan angin gitu ya. Ini triggernya dari angin yang bertekanan. Kalau misalnya di sini nggak ada angin, dia nggak akan men-trigger untuk memindahkan ruangan yang awalnya ini menjadi yang seperti ini. Kita coba cek lagi. Nah, ini kan harus ada angin ya tuh. Nah, ini ada angin, dia pindah ke sana. Nah, setelah ini aktif, dia anginnya pindah ke sana. Nah, ini namanya katup 5/2 with pneumatic operated. With pneumatically operated. Nah, dia nggak ada spring.
Nah, spring itu gunanya untuk apa? Kalau misalnya yang seperti ini nih. Nah, spring ini spring yang di sini gunanya untuk mengembalikan secara otomatis ketika dia sudah tidak ada tekanan yang ada di sebelah kirinya. Tapi kalau misalnya yang seperti ini, dia secara manual diaktifkan sama angin yang bertekanan. Mau bagian kanan ataupun bagian kiri. Gitu ya. Sampai sini saya ingin kalian bisa memahami gitu ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Yang satu ya kita coba kalau misalnya saya tidak pakai ini, misalnya saya langsung saya hapus dulu, saya menggunakan yang ini contohnya. Nah, kalau yang ini nggak berfungsi nih nanti, yang S2 ini dia nggak bakal berfungsi. Saya hapus dulu, labelnya juga saya hapus. Nah, ini saya gunakan ini, secara otomatis juga dia langsung bisa maju dan mundur. Kita coba ya, kita coba. Nah, kalau misalnya saya nekannya sekedar segini dong, dia nggak bakal maju. Tapi saya harus nekannya yang lama, karena dia push button, dia maju terus tuh. Nah, setelah saya lepas, dia otomatis nih katup yang ini, otomatis kembali ke posisi awalnya. Tuh, saya lepas posisi awalnya nih. Nah, dia secara otomatis, karena dia punya spring. Gitu ya, kalau yang tadi nggak punya spring. Kalau yang ini nih, dia nggak punya spring, jadi secara manual menggunakan angin yang bertekanan. Nah, ini yang difungsikan untuk sistem-sistem otomatis pakai yang ini. Ini juga sama, sistem otomatis juga, tapi kita lihat nanti penggunaannya. Tergantung penggunaan dan tergantung keperluan yang kita butuhkan pada saat kita membuat sistem pneumatik. Sampai sini kalian paham ya? Nah, kemudian ada satu lagi untuk katup ini kan pneumatic operated. Kemudian ada yang namanya solenoid operated. Ini modelnya seperti ini. Ini yang 3/2. Ini model yang 5/2. Ini yang ada bagian, sorry, saya hilangin dulu ya. Nih, saya hilangin dulu. Kalau yang ini 3/2, ini 5/2, ini 5/2 yang ada springnya, ini 3/2 yang normally open. Nah, ini triggernya dari mana? Triggernya dari elektrik. Elektrik di mana? Di elektropneumatik. Nanti yang akan kita bahas setelah pembahasan pneumatik selesai. Jadi saya ingin kalian paham dulu nih, komponen pneumatik seperti apa. Itu ya, oke ya. Ini nanti akan kita bahas di elektropneumatik. Cara penggunaannya seperti apa. Oke, selanjutnya ada yang namanya pengendali kontrol aliran, katup pengendali kontrol aliran. Yang pertama itu variable of orifical, ada one way flow control, ada shuttle valve gitu ya, ada throat valve gitu, ada nozzle, ada banyak ya, ada to pressure gitu ya, ada quick exhaust, ada check valve, ada spring loaded gitu ya, spring loaded bahasa apa itu, ada juga check valve control gitu ya. Ini ada check valve control, ada spring loaded gitu ya, ada pilot close yang lainnya, kemudian ada pneumatic counter, ada pneumatic timer. Ini normally open, yang ini pneumatic timer normally close. Coba saya bentar. Ini yang pneumatic timer normally close, ini yang normally open. Nah, ini bisa kita ubah delay time-nya berapa detik gitu ya. Oke. Dah, itu yang buat. Ini ada pressure control juga. Sorry, ada pressure control. Pressure control itu biasanya jadi satu. Di sini nih.
pressure sequence, namanya pressure sequence ya. Ini kita taruh dulu aja, nanti saya bahas satu-satu. Ini ada time delay normally close gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada time delay normally open. Saya taruh di atas biar enak. Oke. Terus ada adjustable vacuum. Ini vacuum nih. Tahu vacuum nggak? Vacuum itu penyedot. Ya, vacuum itu penyedot angin. Jadi nanti kita kalau misalnya kita vakum ya barang-barang kita ketarik sama dia. Nah, ini vakum. Oke, kita bahas satu-satu. Yang paling sering digunakan dulu ya. Yang paling sering digunakan dan yang paling sering ketemu di soal-soal ujian, praktek ujian ya. Ini yang saya hilangkan, artinya dia tidak sering digunakan di ujian-ujian ujian-ujian praktek. Ini enggak, ini sorry bentar. Pneumatic timer ini sama, ini juga pneumatic timer. Apa bedanya? Counter digunakan, ini oke. Saya bahas satu-satu. Yang paling sering banget digunakan dulu ya, ini adalah one way flow control. Nah, ini yang paling sering digunakan. Saya pindahkan ke bawah biar enak. Ini yang paling sering digunakan nih kawan. Nah, bentuknya kayak gimana sih dia? Bentuknya kayak gini nih. Mana itu? Ah, ini dia. Nah, ini one way flow control. Nah, kalau misalnya saya akan bahasnya dia bentuknya kayak gini, berdiri. Oke, biar lebih memudahkan pembahasan ya. Lihat di sini saya punya single acting gitu ya. Dan juga ini push button gitu ya. Kemudian ada bentar, ada kompresornya. Nah, ini untuk memudahkan kita penjelasan aja, langsung aja ya. Ini masuk sini, ini sini, ini sini. Nah, saya akan bahas one way flow control. Ada dua konsep one way flow control ya. Yang konsep pertama dia digunakan untuk melambatkan laju maju dari silinder. Yang kedua adalah melambatkan laju mundur dari silinder. Nah, kalau posisinya seperti ini gitu ya. Ini ada bola. Kita lihat, ini ada bola. Kemudian yang segitiganya menghadap ke atas. Gitu ya, segitiganya menghadap ke atas. Nah, ini ada bola-bolanya ketahan sama yang segitiga nih. Nah, secara kenyataan nanti saya akan kecilkan gitu ya. Nah, ini saya gunakan push button manual, saya pakai Dayton aja, saya ganti. Nah, saya menggunakan Dayton. Nah, kalau misalnya kita play, perhatikan baik-baik. Nah, secara umum kan yang namanya normally close dia nggak ada angin ya. Nah, kalau misalnya saya tekan, terus dia lajunya lambat nih. Kenapa lambat? Karena dia ketahan di sini. Oke, saya ulangi ya. Saya play. Nah, ketika saya aktifkan Dayton ini gitu ya, maka angin yang ada dari kompresor atau PSU, atau bukan PSU, air service unit dari ASU gitu ya, dia keluar anginnya melalui yang ini gitu ya. Ini udah saya jelaskan. Kemudian masuk ke sini. Ini kan kalau yang simbolnya begini, dia itu sebagai pengatur besar kecilnya yang bisa dilewati. Nah, angin
berapa besar kecil tekanan yang bisa dilewati oleh pengatur ini. Nah, untuk melewati ini, tekanannya nggak dirubah sama dia, tapi dikeluarkan secara perlahan, gitu ya, secara perlahan supaya si single acting ini majunya pelan-pelan. Nah, caranya gimana? Angin masuk yang dari Dayton ini, dari katup ini masuk ke one way flow control. Nah, anginnya lari ke atas gitu ya. Ke atas lewat sini, ketahan nih yang bola ini. Bolanya ketahan pelan-pelan di jalannya. Nah, keluar dari sini tuh sedikit demi sedikit keluarnya, tapi tekanannya tetap sama. Tekanan barnya itu tetap sama, yaitu 6 bar dari sini. Nah, kalau misalnya kita mau cek, boleh. Ya, saya tambahkan pressure mana manometer. Saya tambahkan manometer di sini ya, supaya bisa kelihatan berapa sih besar tekanan ini nih. Nah, yang di sini, tekanan yang di sebelah sini sama yang di sebelah sini, sumber. Sama yang di yang di sumbernya nggak bisa nih. Sama yang di sumber. Nah, kita lihat. Lihat, di sini kan 6 bar gitu ya. Ini 6 bar nih. Angin yang di sini belum ada, maka dia 0. Barnya nggak ketahuan. Nah, ketika dia lewat, nah, dia secara perlahan tekanan sampai full dulu. Nah, kemudian nanti dia di sini naik menjadi 6 bar gitu ya. Kita tunggu sampai dia selesai menjadi 6 bar. Ini naik terus nih, anginnya jalan terus secara perlahan. Tapi kalau dalam penerapannya, kamu melihat pergerakan si silinder itu agak pelan banget. Sampai dia mentok nilai maksimum, dia baru 6 bar. Gitu ya. Nah, itu tuh yang keluar dari sini tuh berapa tuh? Ya, dia terus bergerak nih. Sampai berapa nanti? Apakah sampai 6 bar full atau dia berkurang? Oke, dia ternyata full sampai 6 bar. Artinya tidak ada tekanan yang terbuang gitu ya sama si one way flow control ini. Artinya one way flow control ini hanya memperlambat udara yang masuk gitu ya secara perlahan supaya dia pergerakannya pun perlahan. Nah, untuk yang posisi seperti ini dia namanya, kita kasih nama itu metering in. Metering in. Dia namanya metering in gitu ya. Kenapa metering in? Karena si angin masuk ke dari katup masuk ke one way flow control, kemudian one way flow control ini difungsikan untuk mengatur maju dari silinder gitu ya. Ini yang arahnya ke atas, dia namanya metering in. Nah, kalau arahnya dia ke bawah, sebaliknya kita copy aja, misalnya seperti ini. Oke, misalnya seperti ini. Nah, kalau dia modelannya kayak gini, ininya saya ganti ini. Nah, oke, dia modelnya seperti ini, lihat ke bawah gitu ya. Ini saya ganti yang ininya lurus, yang ininya oke. Ini apa kawan namanya? Normally open gitu ya. Ini normally open. Nah, kalau modelnya seperti ini saya hilangkan dulu. Nah, kalau modelnya seperti ini, kita lihat ya. Kan awal itu dia nilainya maksimum gitu ya. Nilainya maksimum. Kemudian karena dia duanya ini open gitu. Karena open dia lewat sini nggak dia baca nih. Karena yang udara yang ketahan itu udaranya lewat dari atas gitu ya ke sini, nggak ada yang menahan dia, maka langsung dia naik ke atas gitu ya. Nah, ketika saya tekan
ini akan mundur secara perlahan gitu ya, perlahan sampai dia lihat di sini, ini kan ada spring ya, udah maju, kemudian anginnya terbuang gitu ya, anginnya terbuang ke sini secara perlahan. Nanti kalau dia sudah tidak ada tekanannya, dia akan mundur nih silindernya nih, kira-kira ya 0 lah, 0 sekian dia akan mundur. Kita lihat kalau sudah tidak ada tekanan di sini. Nah, kalau aslinya sih di bawah 3 bar dia udah mundur. Kalau aslinya. Kalau aslinya ya, kan di bawah 3 bar dia sudah mundur. Tapi kan ini simulasi beda dengan aslinya. Dia harus turun dulu. Nah, lihat tuh. Secara perlahan dia mundur. Gitu ya. Nah, kenapa dia mundur? Karena dia ada springnya. Ada pairnya di dalam. Gitu. Dia mundur secara perlahan sampai dia ini nilainya kosong. Nah, ini saya cepetin lagi. Nah, tuh. Agak cepet kan? Nah, selesai. Nah, ini dinamakan apa ayo? Dinamakan apa? Ada yang tahu? Ini dinamakan metering out. Ini namanya metering out. Paham ya? Artinya kalau metering out, kalau dia mundur, kemudian arahnya ini yang segitiga ini arahnya ke katup. Ya, bolanya ketahan yang arah ke katup, dia namanya metering out. Kalau bolanya ketahan arah ke silinder, dia namanya metering in, seperti yang di atas ini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, itu untuk one way flow control. One way flow control. Nah, kemudian kita sudah bahas one way flow control. Oke, udah hilang. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini simbol yang kayak gini, ini adalah gerbang N. Gerbang N. Ini gerbang N, kalau misalnya di rangkaian logika, N itu akan aktif ketika inputan keduanya satu-satu. Gitu ya. Ini gerbang N. Nah, contohnya gimana? Contohnya kita buat di bawah sini. Kita buat. Nah, misalnya saya punya satu gerbang N. Gitu ya. Kemudian saya ada ini. Ada 2. Kemudian ada kompresornya. Saya kasih gini. Gitu ya. Kemudian yang ini. Saya kasih silinder nih. Untuk gerbang N. Kita lihat. Gerbang N. Oke, kita play. Nah, secara logika, N itu akan aktif jika kedua inputannya aktif. Nah, yang satu ini adalah input, yang dua adalah outputnya. Kalau yang satu input, kita lihat. Untuk yang pertama, ini data yang pertama saya tekan. 1, wah dia nggak mengeluarkan apa-apa gitu ya. Salah satu ini. Yang satu lagi, sama, dia juga nggak mengeluarkan apa-apa. Lihat, di sini yang bekerja gimana. Nah, secara normal kita lihat gini. Kalau dia tidak ada angin, lihat di dalam sininya, di dalam ini tuh nggak bergerak sama sekali gitu ya. Kalau dia tidak ada angin apa-apa, entah dari satu yang sebelah kiri atau satu sebelah kanan, dia tidak ada apa-apanya. Nah, kalau misalnya saya tekan yang ini, lihat, angin yang masuk sini hanya ada di ruangan yang di sini nih. Dia tidak akan keluar di 2 karena ketutup sama yang sebelah sini. Karena ketutup nih. Oke ya. Sama halnya yang seperti deton yang kedua saya tekan. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan nih. Gitu ya. Ini ketutup, hanya ada angin di sini. Dia nggak akan mengeluarkan di yang 2. Tapi kalau dua-duanya saya tekan, dia ada di keduanya. Dan ini karena kan ini simulasi ya. Kalau simulasi siapa cepat yang untuk men-trigger bagian kiri atau bagian kanan, dia akan posisinya sama. Tapi secara real time dia keduanya akan bergerak. Dia posisinya akan seperti ini. Artinya rongga udaranya akan terbuka gitu ya. Yang output 2 ini akan mengeluarkan angin.
dan dia akan menjalankan silinder untuk bergerak maju. Ini single acting. Nah, kita coba lagi. Ini satu, ini satu. Nah, ini. Keduanya harus aktif kalau untuk gerbang N. Gitu ya. Ini untuk gerbang N. Kemudian bagaimana untuk gerbang yang satunya lagi yang saya pakai? Nah, ini gerbang OR namanya. Nah, kita tukar ke bawah, ini gerbang OR. Yuk kita bahas tentang gerbang OR. Kalau gerbang OR kan salah satunya aktif, dia bisa juga aktif gitu ya. Nah, ini biar mempersingkat, ini saya ganti aja gitu ya. Yang satu itu input, ingat satu itu di simbol pneumatik adalah input. Satu input, 2 dan 4 output, 3 dan 5 itu pembuangan. Ingat, satu input, 2 dan 2 dan 4 output, 3 dan 5 pembuangan. Pembuangan angin, bukan pembuangan anak ya, ingat. Oke, untuk yang ini kita lihat, kalau misalnya dia tidak ada angin, ya dia normal aja nggak bergerak. Tapi kalau salah satunya ada, lihat bolanya pindah. Anginnya lewat dari sini ke titik ini ke atas langsung. Nah, saya close, dia mundur langsung karena dia punya spring ya. Kemudian saya tekan yang ini, bolanya pindah sebelah kiri. Dan ini aktifnya jalannya ke sini. Gitu ya. Saya close. Kalau misalnya keduanya saya tekan 1, 2, sama aja. Bolanya ada di salah satunya gitu ya. Nggak mungkin bolanya ada di tengah. Kalau bolanya ada di tengah, anginnya mau lewat mana? Itu nggak bakal bisa. Gitu, bolanya ada di salah satunya. Kemudian yang aktif pertama pasti yang akan mengeluarkan angin untuk dia bisa bergerak maju gitu ya. Nah, ini tuh sama aja gitu. Kalau misalnya ini, nah ini berubah. Nah, ini kalau misalnya dua-duanya off, dia langsung off. Nah, ini untuk gerbang OR. Gitu ya. Tadi kita udah bahas gerbang N dan juga gerbang OR. Oke, sudah. N sama OR sudah. Nah, sekarang ada yang namanya quick exhaust. Quick exhaust ini difungsikan untuk apa? Untuk mempercepat yang namanya quick exhaust valve, mempercepat pembuangan si silinder ketika dia bergerak maju atau bergerak mundur. Nah, itu fungsinya. Ini nggak bisa diterapkan di mana, di simulasi karena nggak terdengar atau nggak kelihatan secara cepat ya. Yang ini hanya bisa diterapkan pada saat kalian praktik. Nanti kalau misalnya diterapkan pada saat praktik, ada suara yang terdengar agak keras, kemudian pergerakannya pun agak cepat di silindernya. Walaupun pergerakan cepatnya itu nggak signifikan cepat banget gitu ya, tapi ada suara terdengar keras. Itu quick exhaust. Nah, fungsinya quick exhaust itu. Oke, udah setelah itu kemudian yang ini, counter. Counter pneumatik. Seperti biasa, yang namanya counter, satu itu untuk sumbernya, 2 itu untuk outputnya. Ingat, 2 itu untuk output. Nah, kalau 10 untuk reset gitu ya, untuk mereset counter ini. Kalau yang 12 itu untuk menghitung counternya. Kita coba aja. Kita coba sini. Nah, ini kan satu kita kasih sumber gitu ya. Lihat di sini, ini ada perhitungannya. Kemudian di sini ada saklarnya. Nah, ini ada outputnya. Yang 2 saya masukin ke sini. Yang 10 saya masukin ke sini. Ini untuk trigger, saya kasih jadi push button. Ini juga push button. Kita lihat cara kerjanya seperti apa counter itu. Counter pneumatik. Nah, kita lihat di sini. Kita play. Nah, secara awal dia seperti ini nih. Ya. Satunya udah siap sebagai sumber untuk menyalurkan dari 1 ke 2 gitu ya. Tapi cara menyalurkannya seperti apa? Kita klik push button yang awal nih gitu ya. Ini saya kasih bacaan dulu deh. Ini saya kasih namanya trigger gitu ya. Kemudian yang satunya lagi ini buat reset.
Nah, ini counter. Nah, kalau untuk counter, kita coba cek. Triggernya 1, 2, 3. Dia baru aktif. Nah, ini untuk meresetnya. Ini untuk mereset. Ketika ini saya aktifkan, dia kebuka lagi. Dan ini hitung 3 lagi gitu ya. Kalau misalnya ini mau ditambahin nih, atau mau dikurangin, bisa aja. Ini kita ganti jadi 2 kali. Ya udah, tinggal triggernya kita klik 2 kali. 1, 2. Gitu ya. Kemudian ini reset. Nah, kalau misalnya terjadi problem, misalnya saya punya counternya menghitungnya misalnya 5 kali. Nah, contohnya 5 kali gitu ya. Saya play. Ini ketika saya trigger 1, 2, 3, ada permasalahan ternyata. Ada sistem error segala macam. Udah, saya mau dari ulang penghitungannya. Ya, di dalam counter itu ada tombol preset secara emergensi. Jadi ketika dia udah di stop, udah stop nih. Saya tekan ininya aja langsung. Saya tekan di counternya, divisi counternya. Nah, dia langsung berubah jadi 5 lagi untuk menghitung ulang lagi tanpa harus menekan tombol reset. Ingat, tanpa harus menekan tombol reset. Tapi kalau misalnya sistemnya sudah bekerja dengan baik sampai 5 kali gitu ya. Ya udah, dia sudah selesai, boleh ditekan dari sini atau pakai tombol reset. Tapi untuk memudahkan kita menggunakan tombol reset. Gitu ya, yang menggunakan tombol reset. Nah, ini untuk kembali seperti ini. Nah, ini trigger dan reset ini bisa kita ganti. Ini kan kita tadi manual oleh manusia. Bisa juga kita ganti menjadi pneumatik gitu ya. Jadi otomatis ketika dia ketekan berapa kali, selesai reset, katakan lagi selesai reset. Nah, itu kita bisa bikin sistem yang secara otomatis. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara bikin sistem otomatisnya. Ini untuk counter. Ini untuk counter. Nah, kemudian ada apa lagi selain counter? Selain counter itu udah kita bahas satu-satu. Nah, selain counter itu ada yang namanya timer. Timer delay. Kita ya, time delay. Time delay yang pertama, yang ini, yang normally open. Kita lihat sistem kerjanya seperti apa. Ini kan pneumatik, berarti kita kasih sini. Ini langsung aja. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, dia normally open. Ya, ini coba kita lihat nih settingan timernya. Timernya 3 detik. Ingat, 3 detik ya. Oke, kita coba. Secara normal pun ini dia langsung maju ya, karena dia normally open nih, langsung maju. Langsung ada anginnya. Ini saya tekan. 1, 2, 3. Dia baru bisa berpindah. Dia baru bisa berpindah tuh. Berarti kita nunggu sampai dengan 3 detik ya. Nah, kalau kita lepas dia balik lagi karena dia punya spring di sini. Gitu ya. Saya ulangi lagi. 1, 2, 3. Nah, itu 3 detik. Oke, itu cara kerja timer yang pertama. Ini yang normally open dengan lihat di sininya ada yang pneumatik. Ini simbol pneumatik gitu ya. Pneumatik trigger. Oke. Yang kedua, timer yang kedua sekarang yang ini. Ini akan agak sedikit berbeda. Kalau ini adalah normally close. Satunya saya ambil dari sumber gitu ya. Ini 2 dari sini. 1 dari sumber. Kita lihat. Ini sama delay time-nya saya kasih 5 detik deh. Kalau kelamaan ya. Saya kasih 2 detik aja. 2 detik. Nah, kita play. Tanpa harus ada ini ya. Karena kan dia di sini lihat nih, ada titik-titik-titiknya. Kalau ada titik-titik gini, dia langsung inputannya include ke sumber. Jadi nggak perlu pakai si push button untuk men-triggernya atau yang lainnya gitu. Jadi cukup dari sumber saja. Nah, ini langsung menghitung 1, 2, langsung maju. Nah, untuk kembalinya gimana? Karena
kita menggunakan sumber dari sini, dia nggak bisa langsung kembali, ya. Makanya kalau untuk yang model seperti ini, kalau kalian lihat simbol seperti ini, nggak ada tanda 10. Kalau 10 kan ini triggernya nih, yang biasanya kalau di counter 10 ini buat reset, 12 untuk menghitungnya, tapi kalau di timer 10 itu untuk menghitung, gitu ya, untuk menghitung timernya. Nah, ini saya tuker nih sumbernya dari sini, dari si push button. Nah, saya play, oke, dia nggak ada, belum menghitung sama sekali gitu ya, perbedaan belum menghitung sama sekali. Ketika saya tekan, baru dia menghitung 1, 2, maju. Saya lepas kembali lagi karena dia punya yang namanya spring. Artinya kalau yang ini nggak perlu dikasih sumber. Kalau yang ini perlu dikasih sumber. Paham ya sampai sini ya? Itu untuk timer. Oke, sudah kita bahas timer. Nah, kemudian kita bahas apa lagi? Ini kan power supply nih. Udah hilangin dulu. Kita bahas ini juga yang namanya timer. Ya, ini kalau misalnya kalau misalnya kita lihat, ini ada time delay, normally close. Ini time delay normally open, karena yang ininya open gitu ya. Kalau ini normally close. Ini time delay. Ya, ini time delay. Kalau yang ini pressure sequence, artinya sensor tekanan. Ya, cara menggunakan sensor tekanan seperti apa? Yuk kita lihat di sini. Untuk ini sensor tekanan, pressure sequence. Ini normally close. Ingat, satu itu dari sumber. Oke ya, satu dari sumber. Ini dua outputnya di sini gitu ya. 12 itu dari trigger. Karena kan dia butuh kalau dari trigger. Nah, lihat di sini. Tekanannya saya aturnya misalnya 4 bar. Oke. Nah, di sini sumber tekanannya 6 bar. Nah, untuk memastikan supaya dia terhitung 4 bar, yang pertama kita berikan di sini manometer untuk melihatnya. Kemudian kita kasih lagi supaya dia bisa terhitung, kasih one way. Nah, gitu ya. One way-nya secara metering in yang arah ke sensor si pressure sequence gitu ya. Oke, manometernya kita kasih di mana? Kita kasih di sini setelah si one way. Dan ini saya aturnya sangat kecil biar dia kelihatan ngitung gitu ya. Biar dia kelihatan sedang menghitung. Ini tadi berapa bar? 4 bar gitu ya. Yang ini 6 bar. Oke, kita cek. Oke, nah cara kerjanya pas awal karena dia normally close pastilah ketahan, nggak mungkin dia langsung masuk ke atas. Nah, kita triggernya kita tekan. Nah, dia menghitung sampai 4 bar. Baru dia aktif ke sana. Lihat di sini nih. Kalau ini saya ubah lagi, ini kan 1,2. Biar lebih pelan. Nah, saya coba cek. Nah, dia menghitung nih sampai 1, 3, 4. Nah, dia langsung maksimum. Dan ini tidak ada pembatasnya sampai berapapun gitu ya. 6 bar, 6 bar juga gitu. Tapi di sininya lihat, yang tadi awalnya dia di bawah gitu ya. Karena dia ada tekanan, dia naik sampai dengan 4 bar, dia baru bisa mengeluarkan angin dari sini. Gitu ya, dikeluarkan. Nah, angin dikeluarkan. Nah, angin di sini ke sana. Nah, ini menggeser si katupnya. Kita lihat lagi. Dia naik ke atas 4 bar. Dia geser katupnya. Ini geser katupnya nih. Gitu ya. Nah, dan ini anginnya langsung naik ke atas. Ketika kita lepas triggernya, dia kembali seperti semula. Oke. Yang selanjutnya itu time delay. Terakhir nih kita bahas tentang time delay. Ada 2 jenis time delay. Pneumatik ini model lama ya.
Nanti akan saya tunjukkan semua komponen-komponen, berikut juga nanti bendanya yang ada di pasaran seperti apa. Oke, kita bahas tentang time delay dulu. Time delay itu ada dua. Yang pertama time delay normally close, gitu ya. Ini yang normally close. Yang kedua time delay normally open, gitu ya. Ini normally open. Dan untuk normally close, pinnya itu atau lubangnya itu ada lubang nomor 1 sebagai sumber, lubang 2 sebagai output, lubang 12 itu untuk memasukkan angin ke dalam tabung ini. Ketika sudah full, dia menggeser katupnya, gitu ya. Kita langsung coba saja di penerapannya. Kita coba ya. Satu, biasa satu dari sumber, kemudian kita nggak pakai yang ini ya, yang tombol reset, kita pakai trigger aja. Ini langsung ke 12, kemudian ini 2 langsung output. Dan untuk time delay ini bisa kita setting. Nah, untuk time delay di sini hitungannya 0 sampai 100% gitu. Bukan kayak tadi, yang tadi timer delay yang modelnya seperti ini. Bukan yang seperti ini. Kalau ini kan pasti 3 detik gitu ya. Kalau ini dia pakai persentasi. Artinya eh, Artinya tabung yang ada di sini, dia itu diisi dulu nih. Udah berapa persen baru dia keluarin. Nah, makanya di sini hanya persentasinya. Untuk menghitung berapa detiknya, kita nggak bisa gitu ya. Kita nggak bisa, oh ini pasti 3 detik nih. Kita nggak bisa hitung seperti itu. Ini untuk time delay yang modelnya seperti ini. Bentuk time delay yang pertama, yang tadi yang sebelumnya saya bahas, time delay itu kayak gini nih modelnya. Nah, ini time delay-nya. Ini time delay yang dari komponen ini. Simbolnya seperti ini. Gitu ya, ada 1, ada 2, kemudian ada 10. 3 ini adalah pembuangan, nanti adanya bukan di lubang ini, nomor 3. Adanya di tempat lain. Sampai sini oke ya. Nah, kemudian ini time delay. Ini juga time delay, tapi modelnya model yang lama, model lama. Nah, modelnya seperti ini nih time delay-nya. Artinya dia hanya ada input 1, kemudian output 2. Nah, dia langsung hitung di sini. Ya, hampir sama dengan yang ini. Tapi kalau komponen jadulnya di deskripsi ini nggak kelihatan sih. Gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan komponen yang lama seperti apa untuk time delay dan juga pressure sequence komponennya. Nah, kalau untuk pressure-nya nantilah, gambar-gambarnya nanti aja ya. Kita langsung bahas time delay. Nah, untuk time delay yang seperti ini, modelnya dia mengisi tabung nih. Nah, ini kan 100% ya, 100%. Nah, kita turunin aja jadi 30% misalnya, 30. Apa bedanya 30 dengan yang 100? Kita coba cek. Ya, nah ini kan kalau misalnya kita trigger sini, dia ngisi dulu tuh. Kalau udah 30% dia langsung maju. Tapi kalau di sininya kita atur 100%, dia langsung maju. Nah, kalau misalnya saya tampatkan lagi, misalnya cuma 3,3. Nah, dia ngisi dulu nih tabungnya nih, ngisi sampai full. Dari baru maju. Nah, artinya gini. Artinya ketika kita trigger ini, dia angin masuk ke tabung ini nih. Kalau tabungnya sudah memenuhi, baru dia mengeluarkan angin yang bertekanan ke trigger yang ada di sini, pneumatik. Maka dia bergeser katupnya. Jadi, bergeser katupnya sehingga input yang ada di pin 1 ini akan keluar di pin 2. Dia input akan keluar di output. Paham ya, lubang yang pertama, lubang yang nomor 1 akan keluar di lubang nomor 2. Nah, kalau misalnya kita lepas triggernya, kalau udah full, dia langsung kembali. Kenapa kembali? Karena ada springnya. Nah, ini untuk yang normally apa? Normally close. Artinya posisi awal dia tidak ada angin yang keluar di output. Gitu ya. Dia mengisi dulu, kemudian setelah penuh bergeser. Gitu ya. Outputnya keluar. Nah, bagaimana yang timer yang normally open? Nah, di sini kalau normally open, dia ininya
pinnya nomor 10, bukan nomor 12 kayak tadi. Kalau 12 kan untuk normally close ya, sebagai trigger. Kalau ini kan sebagai presetnya. Karena apa? Karena kita mereset yang awalnya dia keluar menjadi ketutup. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, ini kita coba cek lagi. Ini time delay-nya saya kecilin lagi biar ketara. Oke, 3. Gitu ya. Nah, kita coba. Nah, kan ini langsung maju ya silindernya. Ketika kita trigger, dia ngisi, kemudian dia bergeser. Nah, dia bergeser, di si output 2-nya tidak ada angin. Artinya nanti dia akan mundur karena punya pair kalau single acting cylinder gitu. Oke, sekali lagi saya jelaskan untuk awal time delay normally open dia dari input 1 langsung mengeluarkan ke output 2 sehingga si single acting silindernya akan bergerak maju gitu ya, full sampai maju. Nah, ketika kita memberikan trigger di pin 10 ini yang time delay, dia akan menghitung akan mengisi tangkinya. Ketika sudah mengisi tangkinya, dia menggeser katupnya menjadi yang output 2-nya tidak ada udara yang bertekanan dan input 1 tertahan oleh yang T ini gitu ya. Jadi si single acting cylinder akan mundur karena dia punya pair. Nah, ketika kita lepas triggernya, kita lepas nih triggernya nih, dan dia kembali seperti semula. Karena punya apa? Karena punya spring di sini untuk time delay normally open. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.